Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya minta maaf, saya sedikit mau ngobrol atau pada minggu abah dan sedikitnya pemasukan masalah apa maksud tujuannya datang ke sini dan apa kita mengikrarkan atau setempel ya, karena ini harus tahu paham. Pertama kita meluruskan niatnya benar-benar niat lillahi ta'ala mau menyempurnakan Islam dan iman kita untuk menuju keselamatan dunia akhirat. Ini mudah-mudahan datang ke sini, kumpulnya di sini, mudah-mudahan benar-benar hidayah dari Allah. Ya, jangan karena terpaksa atau dipaksa ada yang ngajak. Kalau terpaksa dan dipaksa, insya Allah mau lanjut. Ya, insya Allah mau lanjut. Tapi kalau hidayah nanti bisa terus sampai mati. Karena ini perkara hak. Perkara hak untuk menyelamatkan, menyempurnakan Islam kita menuju ibadah kita sempurna. Kalau kata memang iya, tahunya asal sholat, ya, zakat, puasa, haji. Tahunya cuma 4 Islam, tahunya umum ini bagi umum. Walaupun dengan firman tapi yang digambarkan cuma 4. Sholat, zakat, puasa, haji. Sholat, zakat, puasa, haji. Yang satunya manakah? Padahal dah pada tahu. Ya, lupa. Nanti. Padahal udah tahu rukunnya Islam itu 5. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Tapi yang tahu umumnya yang digembor-gemborkan masalahnya itu cuma 4, sholat, zakat, puasa, haji. Nah ini ya, bahayanya kita orang bodoh, tidak tahu menahu, tidak menanyakan dan tidak ada yang memberitahu. Tapi alhamdulillah ini mungkin sudah tahu ya takdirnya, pekerjaannya namanya syahadaten dan tahu amalannya. Insya Allah ini benar-benar hidayah dari Allah dan bisa melaksanakannya. Amin. Gitu ya. Nah ini mudah-mudahan ini benar-benar hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menuju keselamatan dunia. Tadi sudah disinggung oleh Abah Ali, jangan salah paham datang ke sini bukan minta sugi, minta pinter. Ya. Ini bukan tempatnya. Kalau minta kaya, ya tempatnya lain. Buah, dukun, misalnya ya, gunung. Kalau minta pinter, pesantren, kiai ulama. Tidak, kalau di sini minta untuk supaya barang-barang selamat dunia akhirat, selamat dan itu tadi mengerjakan rukun yang wajib dilaksanakan 5 perkara. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Paham? Ya. Syahadat itu yang pertama syahadat tanpa ada tahu dan mengamalkan rukun yang pertama syahadat, sholat, zakat, puasa, haji akan tidak diterima. Karena syahadat ini kalau dibangunan fondasi, kalau pohon sebagai bongkar. Ada bangunan tidak ada fondasi, insya Allah cepat runtuh. Insya Allah cepat runtuh. Dan juga tidak akan benar walaupun berdiri. As-sholatu imaduddin, walaupun berdiri tidak akan benar sholatnya ini. Ini maksud tujuannya. Jadi datang ke sini ya bukan untuk minta pinteran, bukan untuk minta kesugihan. Jadi bareng-bareng sama Abah, bareng-bareng sama Umi banyak ini minta menuju jalan keselamatan dunia akhirat dan mengamalkan ini tuntunan Syekhul Mukarram yang datangnya dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi yang digali
yang dikaji ini masalah 2 kalimat syahadat. Kalau syahadat udah betul beres, nanti masalahnya akan beres, sholatnya beres, zakatnya beres, puasanya beres, hajinya beres. Insya Allah, bukan insya Allah, bahkan yakin akan diterima sholat zakat puasa. Maksudnya kalau syahadatnya benar. Makanya ini jangan dianggap main, jangan dianggap enteng masalah syahadat. Kadang-kadang syahadat dianggap enteng, dianggap sudah tidak perlu, tapi belum sholat zakat puasa kan. Memang iya, sholat itu wadahnya amal. Omiknya amal, makanya amal, wadahnya amal. Tapi yang dinamakan wadah itu apa? Warna wadahnya, apa bahannya? Tidak mungkin wadah itu tidak ada bahannya. Mau bikin baskom bahannya dari seng atau kaleng atau macam-macam apa. Kalau kertas kita dari kulit. Nah ini wadah ini apa? Buat menampung sholat zakat puasa haji. Jadi tadi kalau bangun fondasi, kalau wadah ini syahadat. Nah ini syahadatnya harus benar. Kalau bolong akan muncul semua, makanya digali, dikaji masalah 2 kalimat syahadat dulu. Maksud dengan iqrar 2 kalimat syahadat karena usul daripada syahadat. Punya syahadat 5 batalnya 5 saja 3. Ya, tapi syaratnya 4. Ada syarat rukunnya sama dengan sholat, dengan puasa haji. Sama semuanya syahadat kita harus pertama bersaksi yang orang Islam. Insya Allah nanti yang mengislamkan yang apa-apanya udah turun dari Rasulullah, Islam asli, jangan diragukan lagi karena itu titisan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cucunya Nabi, jangan diragukan lagi. Kalau kiai boleh diragukan karena kiai tidak ada jaminan selamat. Paham? Kalau mengikuti kiai tidak ada jaminan selamat, tidak ada kiai masuk surga, tidak ada ulama masuk surga. Yang masuk surga bukan kiai, bukan ustaz, bukan ulama, itu al-jannatu bimanit, orang yang takwa. Tapi jaminan ahli kanjeng Nabi ada masuk surga karena sudah dibersihkan dengan sebersih-bersihnya. Makanya jangan ragu kita berusaha ini yaitu pada cucunya Nabi. Jadi turunan daripada Rasulullah untuk menyatakan masyarakat masalah syahadat untuk menyempurnakan Islam karena kata Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ya ayyuhalladzina amanu Al-Baqarah ayat 208. Artinya, hai orang-orang yang beriman, kalau masuk Islam itu kita harus menyeluruh. Ada kalau semua masuk Islam, ada arti begitu. Dan ada juga sebagian penduduk kita harus masuk Islam. Ada. Itu semua. Tapi saya akan mengambil satu. Kalau kita masuk Islam itu harus diamalkan semua. Ya, jangan seenaknya, jangan diparok-parok. Islam itu 5 kalimat syahadat. Harus kita berparok, kita bersaksi. Sahnya syahadat, rukunnya syahadat, kita bersaksi. Ini bukan zaman sekarang aja bersaksi syahadat untuk menyebarkan Islam. Sampai Nabi terakhir dari Muhammad, terus semua orang masuk Islam itu disyahadatkan. Ya, tidak dengan seenaknya langsung sholat zakat puasa, tidak ada aturannya. Zaman Nabi, tabi sampai zaman para wali, semua udah tahu semua disyahadatkan. Tapi kadang-kadang kita umumnya ya Pak, iya kan? Umumnya tahu sholat karena apa? Karena ibu saya katanya Islam, bapak saya Islam, tetangga saya Islam, jadi saya ikut sholat. Jadi ikut-ikutan. Jadi bukan Islam asli yang sebenarnya kita disaksikan dulu siapa yang menyaksikan Islam.
itu harus termasuk rukun. Dan dari saksi saksinya itu ada yang bilang bahwa saksinya itu menyaksikan itu tidak bukan Allah dan percaya daripada urusan sama bersaksi dan dibuatnya harus pertama itu harus tahu artinya nah ini biasanya makanya juga ada ya bilang lebih pentingnya apa tentangnya kita apa kita ini dikasih hidup ya, dikasih hidup oleh Allah tahun 30 tahun aturan Islam kita ini laki-laki 15 itu kan Islam kan perempuan sudah menstrual itu Islam kan tahun atau berapa tahun seharusnya wajibnya satu tahun satu hidup sekali itu wajibnya karena syarat itu ada wajib ada sunnah wajibnya kita bersaksi ya itu tadi dokumen ini yang 15 tahun wajib gitu kadang ada saksinya sunnahnya terus rutin dibaca sunnahnya dalam sholat ada mau sholat dibaca habis wudhu baca salat mau tidur habis terus istiqomahkan baca 2 kali sunnahnya ya mau nikah syahadat mau berbuat kebaikan itu lebih utama membaca 2 kali syahadat sunnahnya itu lebih utama daripada syahadat mau tidur sebelum baca yang lainnya syahadat itu mau pergi ya sebelum baca doa yang lainnya syahadat itu apa maksud tujuannya syahadat terus dibaca kata Nabi menjawab halaman syahadat ya siapa yang langgeng menjawabkan membaca 2 kali syahadat istiqomah ya mau apa syahadat nanti kita akan berakhir dalam masuk bisa dan itu kita akan ditanya oleh Munkar wa Nakir disahadatkan lagi oleh Munkar wa Nakir kita akan bisa menjawab itu maknanya karena waktu kita dalam kandungan iya disahadatkan oleh siapa? Oleh Allah memang kalau kata ulama dalam Al-Quran dijelaskan alas itu syai'allah anda la ilaha illallah ya saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang bisa Allah Subhanahu wa taala sudah bersaksi dalam kandungan kita memang iya kalau sudah Islam murni suci tapi kalau kita makanya kalau ada ibu-ibu anaknya mati kamu lahir ya sebelum dewasa masih suci yakin bisa menjamin ibu bapaknya bisa bertakabur bapaknya saya udah punya bayi mati katanya suci bisa menjamin kitanya sombong tidak akan mempan tetap kita ibadah dengan sombongnya kita punya anak suci bisa menjadi suara kayaknya puasa tidak menjamin kita ini dikasih panjang umur ya dikasih panjang umur sampai 40-65 makanya kita wajib menghadir ikhtikor 2 kali syahadat dan disaksikan Islamnya sempurna Islam itu tujuannya ya. Jadi Islam syahadat ini apabila terus menerus dengan membaca 2 kali syahadat makanya tadi kita habis sholat apa
tidak membaca istighfar dulu, tidak membaca zikir dulu, langsung syahadat dulu. Itu maknanya, gunanya, manfaatnya, hikmahnya. Itu ya, termasuk kita ini kemana coba yang bisa bersusah, bisa Allah Akbar, bisa Allah. Apa barangkali bisa? Siapa yang bisa ngaco? Siapa yang bisa ngaco? Allah Akbar, ingat sama Allah. Sedangkan sholat itu sholat itu kita sedang menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Akbar bisa diucapkan, tapi hatinya kemana? Ya, bisa kerja, bisa dilakuin, bisa di pasar. Nah ini untuk tadi saya ini habis asal itu menjamin kesalahan kita musik kopi, ya musik yang paling besar. Makanya kita jangan enak-enak lupa. Sholat kita ini jangan merasa udah sholat, udah melaksanakan sholat, harus merasa prihatin dan ngeri. Apa? Karena orang sholat itu, tukang sholat diancam oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mas ingat apa ayatnya? Qur'annya apa? Surat apa? Ya. Singkat aja. Wailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Kecelakaan neraka well itu tempat-tempatnya itu orang-orang yang an sholat. Ya kayak kita ini. Tapi mudah-mudahan jangan ya. Iya, apa makanya? Karena sholat kita tadi Allah Akbar kemana ingatnya? Lalai. Ya, misalnya Allah Akbar pakai tapi masa diangkat. Kalau bapak maju ya, aduh, tapi itu ingat semuanya ada. Punya istiqomah lalai, makanya jangan enak-enak kita sholatnya diancam. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim lalai. Kita mengerjakan sholat. Makanya orang umum baca istighfar, saya yakin tidak akan diterima kesalahan-kesalahan dengan istighfar berapa ribu. Apa saya bisa menjamin keyakinan? Kalau istighfar itu menghapuskan dosa-dosa yang tidak disengaja, yang kecil. Kalau musik kopi itu musik yang benar-benar gede, dengan membaca 2 kalimat syahadat itu akan hancur. Apa jaminannya? Kata Nabi, ya, takdimu dulu hadman wa hadman. Kita membaca 2 kalimat syahadat akan hancur sehancur-hancurnya dengan membaca 2 kalimat syahadat. Makanya syahadat dulu, ya, tadi ada sholawat, baru baca istighfar, minta ampunan sama Allah. Jadi bedanya syahadat dengan sholat, dengan istighfar tadi itu jauh berbeda. Kalau syahadat menghancurkan dosa, takdirul habban wa hadnan. Kalau istighfar minta ampunan, kalau dikasih orang minta, sedangkan kitanya kotor mintanya. Ya, contoh sedikit aja. Kita mau minta sama camat atau kepala desa, sedangkan kitanya kotor, lepotan. Apa? Mau dikasih? Nggak mungkin. Karena kitanya kotor, jijik. Nah ini Allah pun begitu. Kita harus bersih dulu. Islam dulu. Habis sholat dosanya hancur kalau astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maknanya syahadat tadi. Jadi dijawabkan dibaca sehabis sholat. Apa buat kebaikan itu jangan tinggal baca syahadat tadi. Maksud tujuannya dalam Islam itu di syahadataini wa syahadataini. Jadi kita mengidu pada syahadat kita sedang asli dalam keislaman ibunya. Sholat kita, penghulu kita terus yang lepas menjadi syahadat supaya penghulu kita menjadi orang Islam. Kepergian kita bagian orang Islam. Jadi bersih daripada membaca itu masalah pakaian.
pasir kita disuruh masukkan jubah salman? Karena itu perintah daripada Nabi. Kalau kita mengikuti Nabi, pengen Nabi umatnya Nabi, kita harus ikuti jejaknya Nabi. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat Nabi dan ya, lihatlah waktu aku sholat Nabi pakai jas atau pakai kaos oblong atau pakai batik sholatnya? Bukan. Pakai apa? Apakah pakai saniksi? Tidak. Ya. Tidak. Nabi, para nabi semua pakai jubah sorban. Karena itu pakaian orang Islam. Ya, pakaian orang Islam yang harus ya dipakai karena pakaian orang Islam. Kita ini harus punya aturan. Mau kerja pakaian apa? Ya Pak. TNI apa pakaian hijau? Nah, ya. Polisi apa pakaiannya? Anak-anak sekolah SD apa pakaiannya? SMA apa pakaiannya? STM apa pakaiannya? Lain-lain semua. Nah kita coba dengan otak yang cerdas, yang sehat, kita mau menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala asal aja. Ya enggak? Asal. Padahal ada aturan karena Nabi itu diutus oleh Allah Subhanahu hasanah itu untuk saudara kita kehidupan dan sholat kita sedikit-sedikit niru perilaku Nabi. Oh, ya. Nabi yang akan dibahas kita mengikuti. Ya. Apa jubah sholat itu yang baik, yang bagusnya diikuti karena putih itu mengandung syarat daripada sahnya sholat. Sahnya sholat itu bersih dan suci, bersih tidak ada najis, percaya, yakin. Tidak ada najis, tidak ada kotoran, kain. Tapi belum dikatakan suci. Ya. Belum dikatakan suci, warna hitam, warna kuning tidak bisa dikatakan suci karena otomatis yang warna yang suci itu warnanya apa Bu? Benar. Yakin? Tapi Bapak warnanya pakai sorban. Siapa yang belum pakai sorban? Berarti itu membohongi sendiri. Tidak termasuk saat sholat kalau belum pakai jubah sorban. Ya, karena apa? Belum suci, tidak suci, tidak menjamin kesuciannya. Karena awalnya kapas, warna kuning, hijau itu sudah lain nama, lain bentuk, tetap dia dinamakan suci itu warna putih. Makanya bohong kalau ada ulama atau kiai yang bukan jaminan sholat harus bersih dan suci. Dianya pakai jas, dianya pakai celana. Kiai bohong. Yakin kiai bohong. Menipu diri sendiri. Ibu jangan mengikuti jejak-jejak yang dia ikuti. Ya, dari dulu. Ya, karena itu putih. Coba lihat sekarang. Nonton sinetron, ya. Anak hijau, anak apa? Ya, terus diikuti. Itu rusak kita. Dijajah oleh iblis setan. Bisa keutuhan kita, ibadah kita diterima oleh Allah. Masya Allah. Ya. Padahal dikasih contoh. Sudah pernah melihat bapak-bapak melihat orang mati dibungkusnya lawon hitam, lawon hijau. Pernah belum? Makanya apa? Kita kasih contoh jelas yang nyata. Apa sebabnya? Aturan tanya sama mereka, apa sih bisa jadi mesti lawan putih? Mungkin dia menjawab ini harus karena menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala harus bersih dan suci. Pinterlah menjawab itu. Tapi dirinya yang membungkusnya waktu sholat seenaknya pakai oblong, pakai hijab, pakai ya Allah itulah.
bodohnya kita dibodoh terus oleh kiai. Ya, masalah pakaian aja udah perbedaan. Kita mengaku pada Nabi tapi tidak mengikuti jejak Nabi. Dalam sholat aja udah, apalagi tidak tinggal lakunya, masya Allah. Itu masalah pakaiannya antara saja sholat dulu ini kalau ngobrol atau jam-jam kita kalau habis ya udah ngobrol waktu dibagi tidak nanti sini ya. Jadi itulah saya ngobrol di cuma bisa begitu adanya itu yang dikasihkan mungkin salah benarnya Allah yang menilai mudah-mudahan kalau benar itu dari Allah, kalau salah itu dari kesalahan saya. Tapi insya Allah diusuli dalam hadis dalam Al-Quran, insya Allah akan kelihatan kebenarannya di dalam membaca Al-Quran Indonesia dan dengan membaca Al-Quran yang mengikuti ini tidak bertentangan dengan hadis dengan Quran. Tidak, insya Allah yakin tidak bertentangan. Ya, karena itu perintah daripada kita. Jadi ya saya maaf apa yang melanjutkan jadi ya. Dari sana pengen apa? Pengen apa? Pengen kelas? Kita bisa jadi. Semoga kita mendapat kekuatan dari Allah dan diampuni dari masyarakatnya. Saya mau bayar, tidak pernah bayar, tidak pernah bayar, tidak pernah belum. Betul. Masih hari, masih lancar. Hari BHT-nya, hari lelaki 15 tahun, tua, hari umpama atau umpama. Ayah jama kemudian ayah selesainya ayah selagi awal selamat ayunan beri apa banyak nah sebelum kita dipanggil sama Allah kita ya jadi Islam syahadat dan hadir dimanapun usaha memperbaiki Islam dalam kalimat dan memperbaiki kalimat syahadat. Kalau syahadat ini menggantikan anak saya. Tapi kalau ketika jadi Islam ada yang membedakan, ada yang menyatakan, ada yang disyahadatkan, ada perjanjian, ada jaminan, dan ada jaminan. Nah, yang upama atau upama itu misalnya ya belajar, ya. Upama. Asuk tapi sendiri bahagia.
dan dibaktinya nggak ada ini ya belajar menambah bicara jadi begitu jadi ya kalau umpama masih dibakti dan cara dibakti bagaimana ya kalau kita enggak itu kalau tapi pasti kita enggak ada yang menyadar, ada yang disadarkan, ada penelitian dan ada yang ya ada siapakah saksinya Allah dan Roh ya anak saya arti bukan ini ya karena saya ini bukan ya sudah nanti sudah jalan aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang menerima hanya sebenarnya Allah Ta'ala. Kalau kita mengartikan syahadat harus dikasih aku bersaksi. Dan kalau tidak dikasih aku bersaksi ada nah wa asyhadu anna Muhammad Rasul aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad ada utusan Allah. Jadi kata bahasa Jawanya anak saya itu bisa menyuruh pangeran Jawa Jiwa angin gusti dan anak saya itu bisa kunci bahwa Nabi Muhammad sekali gusti kan syahadat ini adalah pondasi. Kalau kita bikin bangunan pondasinya nggak kuat lalu buka ya kalau kita bangunan pondasinya nggak ada. Nah syahadat ini adalah kalau kita melaksanakan haji atau melaksanakan sholat tidak akan ada masa syahadat jangan kita pergi haji haji mana haji mampu kalau kita bisa melaksanakan syahadat orang sekolah Islam ini adalah syahadat sebelum waktu Nabi 23 tahun kita makan umat pada saya kepada dan misalnya ada sholat Nabi bersholat ada ada hukumnya makanya ada sahnya ada sholat juga puasa ada haji semua rukun Islam ini ada batalnya dan ada sahnya ya apa yang ada apa ya katanya 5 ya apa ya sahnya berapa sahnya batalnya berapa banyak ya ada kalau tidak apa yang diceritakan oleh Kanjeng Nabi ya mata habar yati wa mata ya terus barang siapa cinta kepada maka adalah wa'ala berarti cinta sama cinta sama Nabi berarti cinta sama Allah kata Allah maka cinta baru cintanya saja apalagi kita melaksanakan ada dari asal datang juga ya ada datang ini bahan hari gak mau tadi melaksanakan
tidak cinta sama keluarga Nabi, tidak cinta sama Nabi, tidak cinta sama Nabi, tidak cinta sama Allah. Sama tidak. Ada yang membatasi bahwa 2 atau 4 saja kan wajar. Itu berarti memutuskan kebenaran. Kalau membatasi baukan aja, itu keputusan dulu. Ya. Apa bagi keamanan kan kepada baik abaikan kepada aneh. Ya. Maka tidak sadar itu bisa mengajukan sebagai keputusan hajman yang ingat bersama Allah, jujur aja ingat sama Allah, ingat enggak? Ingat sama bercanda, laki-laki minta maaf, asalnya, ya enggak? Kalau udah gitu ya. Apalagi kita punya orang jelas mereka barangnya orang terus bisa dilihat cuma dia mereka ada musik oh jadi ya terus banyak ya itu juga sama apa saya kalau bahala kok kenapa saya nggak mau ya ini dari asal dan jangan ditiru ya. Jadi pasangan yang pertama kita bersama di alam dunia ini yang kita semua bersama ya. Pasangan yang kedua kita bersama di alam kubur. Jika ketika kita ditanyakan saya menemukan malaikat korbanan marokah mana bisa harta dibawa enggak ditanyakan enggak ditanyakan enggak kamu ditanyakan enggak ya yang ditanyakan adalah sah baru buka. Yang ketiga kita bersama di alam akhir di alam akhir antara matahari dengan kepala ayat anak tak ini ada ini jaga. Ya. Ya. Sebab kita meninggal di alam kubur, kenapa harus dibawa enggak? Barangkali dibawa. Kayak
Oleh itu bekal nantinya ibadahnya. Ibu nggak ingat dan tidak bekal. Ya kan? Kalau ingat kerja apa? Karena sudah tidak ingat sama apa, yang ingat dunia saja, ya kan? Nah, di dalam baru, tapi dia ingat sama mati. Kalau itu cuma bekal amanahnya, bekal ibadahnya, bekal anaknya, dipakai, ya kan? Ini kembali dari awal sudah ada hujan. Kalau kita tidak sadar mau bagaimana? Kalau sadar ini yang sampai kalau bapak, ya nggak? Tapi kita bakal lagi betul. Ruhnya Allah yang bernyawa pasti akan merasakan masuk. Ya. Sanggup kau melaksanakan sholat lima waktu. Insyaallah. Ya, ya. Sanggup kau melaksanakan tahajud 40 malam. Insyaallah. Sanggup. Insyaallah. Oh. Ya. Sanggup bersama. Ya. Saudaraku waktu. Ya. Ya. Bisa dari kita. Ya. Sekarang dari kita. Kasih sama ya. Ya. Beras supaya parah, doit dan pas. Sama pakai tambah ya. Supaya waras sedikit, waras pak. Ya. Kain kapan? 4 kali 3 ya. Supaya bukan hanya ya. Kuat, supaya kuat. Kenapa? Karena Nabi Bakal tahu pada pasti yang kuat. Dan orang mana yang karena pakaian itu ada pakaian yang disenangi oleh Allah. Pakaian yang paling kuat, sholat dan ramah. Zaman sekarang zaman konser. Untuk buka order untuk hati. Tidak enak aja. Zaman sudah zaman tuh.
arwatan bari berwah. Kita pakai hok. Dan barang siapa kita yang disebutkan Allah ada. Itu ada. Ya. Masih bekas aja itu apa sih? Karena orang-orang yang tersebut tidak ada yang masuk, yang kebanyakan orang-orang Wahabi. Dan itu kan ada orang Yahudi, orang Amerika, ada orang Amerika. Makanya Allah kadang orang ada. Ya, ada. Nabi buat pakaian kamu pakai orang orang kan orang ada orang mati pakai ada nggak orang mentah mau pakai nggak kekurangan kamu pakai boleh sama siapa sekarang ada apa ada siapa artis masalah jangan artis dia yang jadi artis ya jangan jadi artis ini dia yang jadi artis itu pakainya dipegang oleh kalau bayi baru lahir ada tulisnya tak? Ada tak? Bahwa habis masuk buka ada tulisnya ya? Karena tidak ada hancur. Wala ini di sana, ya, yang kemudian haji, habis, pakai siapa? Ya, yang menghubung dulu ya. Ya, apa sebabnya kita ada? Ya. Dicari sama Nabi, itu mana?
Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Asyhadu an la ilaha illallah. وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد. وعلى آله وصحبه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله. وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد. وعلى آله وصحبه وسلم. Saya berkata, Malaikat sedaya, Sun, Turun, Aromate, Baroke, Sapate, Sayyidi, Waron, Umar, Ismail, Ulun, Nubari, tetap, iman, Islam, selamat, dunia, akhirat.